sempat yang diberikan oleh Mas Unu juga. Kan kita tahu nih, genrenya Mas Unu tuh banyak nih. Nah, thriller ini nih kayaknya sedikit unik nih ya. Karena kalau lihat dari trailernya sendiri, sepertinya punya banyak tantangan untuk mengerahkan mereka berempat, di mana mereka ini posisinya harus monolog-monolog semua. Bener nggak sih, Mas? Ya, boleh mungkin Estelle silakan. Ya memang terus terang juga konsep ini karena udah terbiasa dengan pandemi, udah biasa video call gitu kan ya, udah biasa Zoom, jadi nggak terlalu banyak, mungkin buat mereka belum nggak terlalu banyak adaptasi. Cuma paling pada saat di workshop kita perluas lagi ruang imajinasi mereka kan gitu. Iya. Ya. Oke, dan untuk syutingnya sendiri ini dimulai pas bulan apa nih Mas, dan butuh berapa lama untuk proses produksinya? Bulan apa ya? Lupa saya. Ini bulan apa ya? Mungkin Estelle ingat bulan apa? Apa ya? Tahun ini, tapi masih tahun 2021. Tahun ini ya. Untuk proses produksinya sendiri cukup lama atau bisa sampai ke tayang sekarang itu gimana tuh Mas? Ada strugglingnya juga nggak? Struggling mungkin di post ya Mas Odi ya. Odi ya. Cuman memang di workshop kita cukup lah ya, workshopnya cukup intens gitu, cukup banyak materi juga, reference buat mereka gitu. Oke, sudah hadir juga bersama kita ya. Ini dia pemeran pria satu-satunya nih di film Fitkill ini. Langsung saja berikan tepuk tangan kepada Pradikta Wicaksono. Hai Dikta, apa kabar? Boleh silakan disapa teman-teman semua di sini, Dikta. Halo, selamat sore. Saya Dikta. Selamat bertemu. Asik. Ini serius tapi santai ceritanya ya. Oke, ini mungkin Dikta udah hadir di sini, bakal kita langsung nanya juga. Di sini memang teman-teman sudah dapat privilege untuk nonton duluan. Which is lo udah nonton belum? Udah trailernya. Udah trailernya, iya kan? Terus pasti punya harapan dong dari trailer itu dong. Terus menurut teman-teman semua nanti boleh langsung ditanya di sesi Q&A ya bareng sama teman-teman ya. Mungkin di sini kalau saya kan belum nonton nih Dikta, boleh diceritain sedikit dong Dikta berperan sebagai siapa, kemudian juga Estelle berperan sebagai siapa, dan ada dua cast lainnya nih yang sedang bersiap-siap juga. Mas, ini feedbacknya boleh dibantu Mas? Terima kasih. Mungkin itu salah satu feedback dari film ini. Baik. Silakan Dikta. Di film ini saya dan Estelle, saya berperan sebagai Theo, Estelle berperan sebagai Stella. Kita adalah pasangan yang sudah bertunangan. Terus seperti pasangan pada umumnya, masing-masing ingin ada pesta bujang ya, kalau cowok. Kalau cewek bachelorette party. Kalau bachelorette itu apa ya ini? Bachelorette party. Iya, udah bachelorette aja ya. Ya, terus Estelle memutuskan untuk berpesta itu bersama teman-temannya di satu tempat yang lumayan jauh dari Jakarta. Terus di tempat itulah terjadinya tragedi-tragedi yang bukan lumayan sih, yang cukup menyeramkan ya. Jadi bisa dibilang ini adalah sebenarnya drama romance tapi plus thriller juga. Iya. Iya, oke. Ini adalah film ke berapa untuk Dikta nih kalau Fitkill ini? Fitkill tuh ke 3 atau 4 gitu. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak? Ini kayaknya pertama kali genre thriller kan buat Dikta ya? Pertama kali thriller. Kalau tantangan, ya karena ini pertama kali thriller gitu. Terus lawan main saya itu bukan orang gitu, kamera gitu. Kan kalau karena konsepnya ini berbeda dengan yang lain, ya kan? Di Indonesia ya, jadi saya harus adaptasi lagi gimana caranya berakting cuma di depan kamera gitu. Iya, jadi harus monolog ya, mau nggak mau ya. Nah, terus gimana nih? Ada tantangannya nggak sih di saat syuting ini? Kan bisa dibilang jadi leader di hampir semua scene. Kalau lihat di trailer ya, kan yang bertiga ini kan ada yang mengganggu nih. Dikta tuh kayak try to lead them supaya mereka selamat. Itu tuh gimana caranya tuh? Theater of mind-nya gimana sih yang bisa dikasih tahu sama teman-teman semuanya? Berimajinasi aja sama Mas Unu, kita ngobrol, Mas nih gimana Mas enaknya gitu, gini tak, kayak gini tak gitu. Jadi lebih ke explore berdua sih sama Mas Unu ya Mas ya, kita ngobrol-ngobrol terus ya paling itu sih, lebih berimajinasi aja. Oke, biasa imajinasi mikirin apa tuh? Kalau nggak apa nih?
ketika waktu lagi pas syuting, lagi- pas pas lagi lagi syuting pengen. apa yang lagi dipikirin? Ya saya berpikir saya ketemu dengan orang jahat beneran yang saya nggak bisa reach gitu. Jadi Mhm. gimana caranya nih gitu. Oke, Estelle, mau nanya juga nih sama Estelle. Estelle nih film keberapa nih? Kayaknya ke-5 atau 6 ya. Film kelima keenam. Apakah ini adalah genre thriller pertama buat Estelle juga? Thriller ya. Ya, nah ada nggak sih tantangannya? Apalagi ini konsep filmnya kan berbeda ya. Dan ini seperti Mas Sunu juga apa ya mengkonsepkan ini sesuai dengan era saat ini di saat pandemi juga ya. Banyak teknologi yang bisa membuat kita berkomunikasi. Buat Estelle sendiri gimana? Ya sekarang kan kita sedikit-sedikit pasti online kan ya. Jadi menurut aku filmnya rada masuk konsep dengan situasi pandemi ini kan. Jadi awalnya sih di luar sih udah ada beberapa film seperti ini. Cuman aku interestednya karena eksekusinya dengan cara yang beda dan belum pernah di Indonesia gitu. Oke, thank you so much. Sudah hadir juga bersama kita di tahtamu. Nah, ya, di sini Cindy Huang, boleh langsung menyapa teman-teman yang hadir, sayang. Halo semua, maaf banget terlambat. Oh saya? Iya. Saya lupa karena terlambat. Halo semuanya. Halo Terima kasih Cindy. sudah datang. Terima kasih juga. Ini penasaran juga Cindy juga berarti semua Mas Sunu, berarti semua cast di sini belum nonton sama sekali. Hasil post production nih, hasil akhirnya belum. Waduh, ini jangan sampai ada spoiler dari teman-teman media nih ya, karena teman-teman media udah nonton nih. Ini privilege sekali buat teman-teman media. Cindy boleh ceritain nggak berperan sebagai siapa di sini? Oke. Nanti catch my breath first. Oke. Ini kalau dilihat kayaknya di karakter pas lagi trailer juga dia memang lebih yang kocak-kocaknya tuh Cindy juga ya. Oh, dari kelihatan dari masuknya kocak-kocak gitu ya. Iya. Apa gimana nih? Kalau dari kalau peran sendiri di sini aku berperan sebagai Kimi, sebagai temannya Stella, teman udah dari kuliah ya. Dan dia sih karakternya di sini lebih di antara mereka bertiga sahabatan dia paling penakut sih. Oke. Dan akhirnya terjadilah sesuatu kejutan ya di villa tersebut ya. Oke, penasaran nih sama Kimi di sini adalah karakternya seperti apa sih? Kimi sendiri seperti yang aku sebutin, Kimi di antara bertiga dia paling penakut. Cuma dia itu aku selalu menganggap dia tuh sebagai jembatan di antara Stella dan Cheryl. Terus proses produksinya sendiri gimana? Kalau kalian kan masih bisa bertiga ya syuting bareng gitu ya. Ada kesulitan nggak sih syuting bareng sama Dikta ketika harus melakukan dialog, which Diktanya nggak ada gitu loh? Itu gimana tuh? Kalau buat aku yang paling menantang dari produksi ini adalah mungkin tadi udah disebutin sama Estelle juga belum ya? belum oke. Menurut aku imajinasi dalam produksi ini harus benar-benar pakem sih, karena kan biasa kita sama lawan main langsung tektokan langsung pingpong. Tapi sedangkan di sini kita langsung berdepan kamera. Jadi benar-benar kayak imajinasinya kalau misalnya blank dikit pasti akan sangat kelihatan, dan itu kalau kita take biasa lawan main kita ada yang belum take, jadi kita harus ukur takaran dan balance-nya gitu sih menurut aku tantangannya. Oke, ini sangat menantang sekali. Boleh nanti langsung ngobrol sama Mas Sunu ya. Mas Sunu mendirect mereka. Tadi pertanyaannya apa tadi, sorry? Oh iya, aku sih belum nonton, tapi kan ada tuh yang aku kayak getok-getok kepala sendiri ya. Tapi pas ngelakuinnya nggak sakit gitu. Tapi pas aku lihat playbacknya dari screennya Mas Sunu, kok seharusnya sakit ya, tapi pas ngelakuinnya tuh nggak sakit, tapi besoknya pas aku bangun benjol. Jadi Saking menghayati ya. iya, mungkin itu ya, orang psycho tuh nggak tahu apa rasa sakit kali ya. Bangun ya justru kayak kemarin ngapain ya, kok sakit gitu. Dan itu last day kan kita. Jadi pas bangun aku rada linglung gitu, kenapa aku sakit, jatuh kapan, ternyata aku psycho sendiri gitu. Tapi interesting sih, awalnya takut tapi untung dibimbing sama Mas Sunu jadi aman. Oke, dan teman-teman ternyata sudah hadir bersama kita juga. Sudah belum? Oke, berarti pertanyaan untuk Pak Odi boleh dijawab dulu ya Pak ya. Ini seputar dari kenapa ditayangkan Vidkill ini di Desember bersaing dengan film-film blockbuster dari Hollywood nih. Berani banget nih Max Pictures ngeluarin film ini Desember. Iya, memang Desember sih boleh dibilang pertarungan berat ya. Karena memang film-film barat ada semua di sini, kumpul semua pasti Desember di akhir tahun gitu.
Tapi saya yakin di ujung tahun ini Vidkill juga punya penontonnya, jadi kita juga tidak takut bersaing dengan film barat. Dulu juga kita sering head on dengan film-film barat dan kita masih bisa unggul atau tidak tercecer gitu sih Pak. Jadi kita pede aja sih Mas, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik lah gitu. Walaupun kita pasti diserbu oleh film-film dari barat atau film-film Hollywood gitu. Makasih. Terima kasih, dan kita pasti harus bangga dengan produksi film dari negeri sendiri ya Mas ya. Kasih keren-keren seperti satu ini nih, sudah hadir juga bersama kita Geisha Sandi. Hai. Halo, how are you? Oke, boleh catch your breath lagi, silakan. Tadi Cindy Wang juga udah sempat lari-lari. Apa kabar? Baik, baik. Boleh silakan sapa teman-teman media yang sudah berbaik hati untuk bisa bersama-sama ngobrol sama kita nih. Halo, selamat sore semuanya. Maaf saya harus berlari-lari ke sini dan telat akhirnya karena macet banget sih di Kemang. Udah pada nonton semua kan ya? Udah. Ya semoga bisa menghibur, terhibur, dan semoga nilai-nilainya bisa diterimalah oleh masyarakat Indonesia dan pastinya semua yang ada di sini juga. Oke, wah ini sebuah pesan yang cukup politis ya. Buat Geisha for the next president ya, boleh ya. Oke, kita sekarang lagi sesi tanya jawab nih Geisha. Kita akan lanjut lagi ya sama teman-teman media. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Oke. Perkenalkan saya Alvin dari Ventori.id. Pengen nanya pertama ke case-nya, karena kan tadi juga udah dibilang susah ya buat syuting di depan kamera. Nah kalian tuh pendalaman karakternya gimana sih? Soalnya kan ya apalagi yang terutama Kak Estel kan juga susah banget ini, maksudnya flip banget dari karakternya, dari yang awalnya kelihatan lugu sampai yang akhirnya jadi psycho gitu. Nah kalau untuk semuanya pengen nanya dong satu alasan kenapa Vidkill ini harus ditonton untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, silakan mungkin dari Dikta dulu boleh? Dikta dulu, silakan. Di mana-mana ladies first, tapi kan lakinya cuma satu ya di sini ya. Biar laki-laki aja duluan, silakan. Pertanyaan pertama tadi kenapa harus ditonton ya? Ya, ini berlaku untuk semua yang hadir di sini. Oh, susahnya apa? Sebenarnya nggak susah sih, karena kita sebelum syuting ini ada workshop dulu. Jadi kita tahu teknisnya gimana, terus nanti pas syutingnya gimana, terus kita juga kita baca skrip bareng juga, reading dan lain-lain. Jadi kita tahu situasinya gimana, dan ketika syuting itu tinggal diimplementasikan aja yang udah kita workshopin kemarin gitu. Terus kenapa harus ditonton? Karena ini film thriller yang secara konsep kayaknya di Indonesia baru ini ya, menurut saya. Jadi pastinya sangat menarik sih. Oke, Estel silakan. Iya, awalnya kan memang kayak wah kesannya kayak happy banget gitu. Dan akhirnya wah gila, ternyata gila nih cewek kan. Nah itu sih kita sih pas itu sepakat dia bipolar. Jadi ada beberapa orang yang pinter banget nih bisa terlihat happy walaupun lagi rusak gitu dalam pikiran. Nah itu kita bener-bener hati-hati pas itu jangan sampai ntar nggak continuity gitu moodnya kan. Jadi dari awal tuh nggak sangka kan, oh ini cewek nggak kelihatan psycho gitu karena kayak happyan. Tapi justru orang yang terlalu happy, yang 100% selalu happy tuh psycho sebenarnya. Karena they're menurut aku kalau terlalu happy berarti sebenarnya mereka tuh sedih di dalam gitu. Di dalam inside dia menutupi sesuatu Makanya awalnya kesannya kayak happy banget kan. Jadinya biar transisinya tuh ketika dia menggila terasa gitu. Terus apa nih yang membuat kita semua harus nonton Vidkill ini nih? Ya mungkin it's easy watching, dan jujur sih aku kalau bukan nggak main di sini gitu, aku cuma pengen tahu aja pembunuhnya siapa sih gitu. Karena kan pemainnya cuma ada 4 ya. Yeah. Apakah itu orang luar atau di antara mereka, tapi nggak ada hint mereka tuh pembunuhnya. Jadi sebenarnya kepo aja, pengen nonton, pengen tahu kayak pembunuhnya itu siapa sih gitu. Dan itu yang bikin penasaran karena Sheryl. Oke. Sheryl di sini ceritanya karakternya seperti apa sih? Oke, jadi Sheryl ini kan mereka
3 bersahabat ya. Ada Stella, ada Cheryl, dan juga ada Kimi gitu. Untuk karakternya Cheryl sendiri, dia seorang pemberani. Terus habis itu dia pastinya easy going juga. Terus dia setia kawan. Anaknya asik sih. Untuk ya secara general karakternya seperti itu gitu. Oke. Nah, ada kesulitan nggak sih? Tadi Alvin nanya ketika proses syuting ini, apalagi kan ini syutingnya berbeda ya dengan film-film yang lain yang pernah mungkin Geisha lakukan. Iya, kesulitannya mungkin karena ini film thriller pertama aku. Sebelumnya aku udah pernah main horor, tapi agak beda kan ya horor sama thriller gitu. Jadi pastinya harus beradaptasi lagi. Terus juga di sini pertama kalinya aku bekerja sama, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Max Pictures. Terus juga pertama kalinya juga aku mengenal Estelle, Dikta, dan Cindy. Jadi kesulitannya sih untuk apa ya, untuk lebih nge-build karakter aja sih. Tapi untungnya, alhamdulillahnya karena memang semuanya itu saling support. Terus juga kita juga ada reading, jadi enak aja untuk tektokannya tuh enak. Terus juga itu dia tadi saling support, saling kasih masukan lah, saling aksi-reaksinya dapet gitu. Diajak reading juga enak, jadi chemistry-nya juga bisa dapat. Kalau untuk selama proses syuting, kesulitannya itu untuk fisik aja sih. Mungkin maksudnya lebih menjaga fisik juga, karena kan yang kita tahu sekarang juga lagi pandemi seperti ini kan gitu. Jadi harus tetap jaga fisik, terus juga harus stabil emosinya, karena di sini sangat menguras energi sekali. Udah pada nonton kan tadi kan, udah bisa tahu lah ya. Sama mungkin karena ini film sebagian besar menggunakan teknologi ya, dengan webcam. Itu juga pertama kalinya untuk saya bermain film dengan menggunakan tampilannya seperti itu dengan webcam gitu. Jadi yang tadinya mungkin ada cover, ada master, ada segala macam, sekarang tuh enggak gitu. Jadi emang dari awal sampai akhir ya udah harus kasih yang terbaik dan semaksimal mungkin, dan kita harus menyesuaikan dengan kamera di depan. Seperti itu aja sih. Agak nggak terbiasa, tapi lama-lama jadi terbiasa kayak gitu. Oke. Mau ditanya juga, why we have to watch With Kill dari sisi Geisha? Udah dijawab semuanya ya. Dirangkum boleh sedikit, nanti biar Cindy yang paling bingung jawab apa. Iya, makanya udah diambil semua jawabannya. Yang pastinya kenapa harus menonton film With Kill, karena kita masyarakat Indonesia, With Kill ini adalah produksi Indonesia, jadi kita harus bangga dan harus mensupport film-film Indonesia supaya lebih maju lagi. Dan kenapa harus nonton With Kill juga, karena ini tayangnya kan nanti tanggal 9 Desember ya, sudah masuk semi-semi liburan, jadi memang semoga terhibur, terus juga ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil juga, dan pastinya semuanya itu apa ya, perasaannya campur aduk sih sebenarnya. Jadi ada udah pada nonton kan, jadi nggak apa-apa ya aku spoilerin ya. Aku belum sih, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi kan kalau misalnya dilihat yang tadi dibilang kalau endingnya itu kan plot twist kan. Sebenarnya mungkin aku juga di satu sisi kalau misalnya aku sebagai orang awam yang nggak main di sini dan menonton, aku antara mau kesel sama si Cheryl atau kasihan juga gitu, karena masa sih harus sampai endingnya seperti itu gitu loh. Walaupun Cheryl sudah melakukan hal yang memang sudah keterlaluan ya gitu, cuman ya itu dia, makanya emosi kita kayak dicampur aduk deh di situ deh. Jadi emang harus nonton With Kill. Semoga terhibur. Thank you. Last but not least, Cindy yang pastinya semua jawabannya sudah dirangkum, jadi harus ada jawaban yang berbeza untuk pertanyaan terakhir ya. Itu dia dah. Sekarang kesulitannya dulu dalam proses ini, tantangan atau kesulitan ada nggak? Bercanda terus nih dari tadi dibilang. Oke, tantangan mungkin tadi sedikit aku udah sampai di depan ya. Cuma kalau buat aku pribadi, jangan ketawa, gue serius jawabnya. Buat aku pribadi, buat setiap project tuh tantangan terbesar aku mau apapun genrenya itu diri aku sendiri sih. Karena kan aku memang masih baru juga, dan maksud aku diri sendiri adalah kadang aku punya ekspektasi sendiri mengenai peran ini harus dibawa, karakter ini harus dibawa kemana. Sedangkan kita kan sebenarnya udah ada skrip kan, karakter seperti apa dan gimana. Jadi itu sih yang lebih kayak mengalahkan diri sendiri dalam artian bisa nggak ya deliver, lebih ke situ sih tantangan pribadi buat aku. Cuma aku belajar banyak untuk percaya tim, ngobrol sama sutradara, sama cast juga. Jadi kayak
Kan lu jarang. Ya jadi ngobrolnya. Iya, jadi dari situ sih untuk mengalahkan challenge-nya dengan ngobrol, dengan percaya sama tim, dengan lebih masuk ke skrip lagi, itu sih kalau aku. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Alvin tadi, kenapa kita semua harus nonton Fit Kill, Cindy? Udah hampir jawab semua, tapi kalau dari aku, dari pertama kali aku baca skripnya aku udah suka karena menurut aku it's well written ya dari Kak Kakak juga. Kenapa? Karena menurut aku sangat jarang dalam suatu film, apalagi layar lebar, untuk cast-nya tuh minim tapi efektif dan efisien menurut aku. Karena kalau biasa film banyak kayak peran A, peran B, peran C, tapi nggak semuanya tuh ada intinya. Kalau satu peran ini dihilangkan, film itu masih berjalan. Tapi menurut aku yang menarik dari film ini itu semuanya walaupun minim, semuanya berguna dan punya kuncian gitu sih. Kalau hilang satu berarti ada rasa sayur tanpa garam gitu ya? Nggak bisa jalan film kayak gitu ya, yang menurut aku menarik. Selain itu film-film Indo yang lagi tayang di Desember ini kan juga rata-rata drama dan romance ya. Jadi menurut aku Fit Kill ini memberikan warna tersendiri.